Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Aan Nurkolis, Kun Akna Hikmawati, dan Nurinawati mempresentasikan pembelajaran dengan e-learning. E-learning dapat diartikan sebagai bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Analisis sistem dan perancangan sistem. Mengenai analisis sistem dan analisa kelemahan sistem. Dengan mengetahui inti permasalahan pada pembelajaran tradisional, bisa dibuat sistem pembelajaran baru. Dari sisi aspek performa, pembelajaran tatap muka memiliki waktu terbatas saat berada di kelas saja. Dari sisi aspek informasi, apabila siswa atau guru tidak hadir, maka penyampaian pembelajaran bisa tertinggal. Dari sisi aspek ekonomi, pada pembelajaran tatap muka diperlukan biaya untuk membeli beberapa buku panduan. Sedangkan di sisi aspek kontrol, kelemahan sistemnya adalah pada pembelajaran tatap muka, guru akan kesulitan mengontrol hasil belajar siswa jika siswa jarang hadir. Di sisi aspek efisien, tugas-tugas saat pembelajaran tatap muka terkadang harus dikumpulkan sebagai hard copy. Di sisi aspek layanan, pembelajaran tatap muka terkadang kurang praktis karena bahan pelajaran tidak bisa direview di mana saja sebab ada banyak buku. Tidak mungkin siswa harus membawa semua buku pelajaran. Mengenai perancangan sistem, e-learning terdiri atas admin, guru, dan siswa. Admin bertanggung jawab mengelola data user dan juga data kelas. Admin juga bertanggung jawab membuat materi dalam kursus. Sedangkan guru bertanggung jawab untuk membuat materi di dalam kursus. Selain itu, guru memiliki tugas untuk mengupload tugas dan materi untuk penilaian terhadap siswa. Siswa bertanggung jawab untuk mendownload materi, mengerjakan tugas, dan mengupload materi. Siswa dan guru bisa melakukan diskusi di dalam forum diskusi. Siswa dan guru juga bisa melakukan chatting di sebuah forum, itu forum chatting. Dengan melalui e-learning, guru dapat menilai siswa melalui tugas-tugas yang diupload dan absensi kehadiran. Siswa juga mendapat kemudahan di mana mendownload materi dan mengupload tugas tanpa harus terbatas saat pertemuan dengan guru saja. Demikian dari saya. Untuk mengenai desain database akan dijelaskan oleh Bu Kun Akna Hikmawati. Silahkan Bu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Nurina Aprilia Hanum, yaitu tentang pembelajaran dengan e-learning. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan setelah tadi presentasi tentang analisis sistem dan perancangan sistem, maka kita akan lanjut pada desain database. Ya. Desain database pada pembelajaran e-learning ini dimulai dengan membuka aplikasi login, ya. Di sini menulis username dan password. Login ini hanya bisa dibuka oleh user, yaitu user itu terdiri dari admin, guru, dan siswa. Kemudian admin di sini akan membuat tabel kursus, tabel peserta, di mana tabel peserta ini akan dibagi menjadi dua, yaitu guru dan siswa. Guru ya sebagai peserta ini untuk mengirimkan kursus ya, bahan ajar dan tugas, maka harus membuka aplikasi login dan kursus untuk mengirim topik kursus, bahan ajar, dan tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa. Demikian juga peserta siswa ini juga untuk membuka bahan ajar dan mengerjakan kursus, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, maka pertama kali adalah membuka login.
kemudian kursus, kemudian melihat dan mendownload bahan ajar, kemudian dipelajari, dan kursus tentang ini membuka tugas yang diberikan oleh guru, kemudian dikerjakan oleh siswa, nanti otomatis akan masuk ke dalam tabel nilai. Ya, masuk ke dalam tabel nilai ini yang masuk kepada peserta guru dan bisa dilihat oleh siswa hasil nilainya. Ya. Kemudian di sini ada tabel kohort. Ini tabel kohort ini membagi dua peserta, yaitu peserta guru dan siswa. Ya, demikian ya relasi tabel-tabel yang ada di desain database pembelajaran e-learning. Kemudian kita lanjutkan pada struktur file database, ya. Struktur file database. Yang pertama adalah tabel user, ya. Di sini kita bisa lihat tabel user, ya. Kemudian di sini ada 4 field, ya, yang terdiri dari ID user, first name, last name, dan email yang harus dimasukkan ke dalam tabel user. Ya. Kemudian tabel login, ya, di sini tabel login, ya. Tabel login ini terdiri dari 2 field, yaitu username dan password. Ya, untuk memasukkan username dan memasukkan password. Kemudian selanjutnya adalah tabel kursus, ya, kurs, ya, yaitu untuk membuat kursus, pelajaran-pelajaran apa aja yang akan dimasukkan ke dalam kurs, ya, tabel kursus ini, ya, dengan memberikan field, ya, ada 6 field di sini, ya, nanti yang akan diakses oleh para guru dan siswa. Kemudian selanjutnya adalah tabel peserta, di mana tabel peserta ini terdiri dari guru dan siswa, ya, di mana nanti guru dan siswa ini bisa memasukkan nama pesertanya, kelompoknya, dan statusnya. Kemudian lanjut kepada tabel topik kursus, ya. Topiknya apa aja? Di sini ada 2 field, yaitu ID topik dan name topik, nama topiknya. Ya, contohnya adalah ID, misalnya nama topiknya adalah bahasa Indonesia, maka akan muncul bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut pada tabel bahan ajar. Tabel bahan ajar ini, ya, pada topik kursus nanti akan keluar bahan ajarnya, yaitu terdiri dari 4 field, ya. Di sini ada kode bahan ajar, nama bahan ajar, deskripsi bahan ajar, dan bagaimana cara mengirim bahan ajar, yaitu upload bahan ajar. Ya, ini adalah untuk guru, ya. Nanti siswa selain melihat bisa mendownload bahan ajar. Kemudian selanjutnya adalah tabel tugas, di mana tugas ini untuk memasukkan dan mengirim tugas yang mengirim adalah guru, sedangkan nanti tugas-tugas itu akan dikerjakan oleh para siswa. Kemudian selanjutnya adalah ada tabel nilai yang terdiri dari 3 field, yaitu first name, nilai, dan komentar. Nanti ini adalah tugas dari guru untuk memberikan nilai dan komentar. Yang terakhir adalah tabel kohort, di mana tabel kohort ini fungsinya adalah nanti bisa memasukkan dan mengirimkan nilai dari guru ke siswa yang terdiri dari 2 peserta, yaitu
guru dan siswa saja. Ya, demikian struktur file database yang ada pada desain database pembelajaran dengan e-learning. Untuk selanjutnya adalah desain input dan output, ya, desain input dan output yang akan disampaikan oleh teman kami selanjutnya adalah ini Aan Nurholis, ya. Kepada Mas Aan Nurholis saya persilahkan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya Aan Nurholis Mujibur-Rahman akan mempresentasikan tentang desain input dan output, serta nanti aplikasi yang akan kita pakai. Yang pertama desain inputnya dulu. Nah, desain input di sini yang pertama desain input login. Nah, di sini kita masukkan username dengan password. Nah, baru agar bisa login ke dalam aplikasi untuk melakukan kegiatan di dalam aplikasi nanti. Selanjutnya di sini ada desain untuk input kursus. Jadi ketika admin membuat kursus, maka desain ini yang kami pakai, yaitu ada nama full name namanya, contohnya seperti misal kursus bahasa Indonesia, nanti dikasih nama gurunya siapa. Terus ada short name, nanti bahasa Indonesia saja. Kategori nanti bisa dimasukkan tergantung kategori yang kita buat. Terus ada course visibility, ini berarti apakah kursusnya terlihat atau tidak, ya kita kasih show. Terus nanti ada course start, berarti kapan pelajaran ini dimulai, dan juga ada end start. Untuk contoh di sini saya nanti akan enable saja karena biar ada terus. Course ID number ini untuk ID yang dipakai di kursus nanti, seperti bisa untuk keterangan apakah ini nanti milik kursus milik siapa gitu. Selanjutnya ada input user. Nah, di sini yang bisa melakukan ini hanya admin utama, admin pengguna. Di sini kita bisa menambah username, terus ada passwordnya. Di sini ada new password. Nah, di sini untuk passwordnya sendiri harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dengan simbol. Kalau cuma biasa nanti tidak akan diterima oleh Moodle-nya. Nanti ada first name, terus last name, ada email juga. Ini untuk verifikasi data. Selanjutnya input cohort. Nah, di sini untuk membuat cohort nanti agar bisa mempermudah pengelompokan dari admin, guru dengan siswanya. Nah, siswa sendiri kan juga ada banyak, dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, di sini kita buat cohortnya. Nah, nama cohortnya bisa dimasukkan misal cohort guru atau cohort kelas 10, kelas atau kelas 11 atau kelas 12. Di sini ada cohort ID untuk ID-nya. Nah, ini deskripsinya, nanti di sini kita taruh keterangan ini cohort apa. Nah, ini juga mempermudah nanti untuk pembagian fungsi login. Jadi ada yang khusus sebagai admin, ada yang bisa hanya sebagai guru, ada yang nanti hanya siswa hanya cuma bisa mengakses dan mendownload materi dan mengupload atau melakukan diskusi. Dia tidak bisa melakukan ganti admin atau ganti user atau membuat mata pelajaran baru, karena dia cuma levelnya ketiga, yaitu sebagai siswa. Nah, untuk desain outputnya seperti ini. Yang tadi pertama, setelah kursus kita buat, nanti bisa dilihat kursus apa saja yang ada di sini, dan bisa juga langsung untuk membuat kursus baru. Tinggal mengklik buat kursus baru ini. Ini yang saya buat, ada 3 contohnya. Terus, nah ini untuk output usernya. Nah, ini bisa lihat siapa saja user yang ada di sini. Untuk di sini per kelas saya kasih contoh 3.
nanti ada ini sebagai kelas 12A, nanti ada yang kelas 10A, ada yang kelas 11A, untuk contoh aja. Nah, ini tadi yang cohort tadi kan, deskripsinya di sini ya. Jadi cohortnya memang saya nggak kasih, biarkan kosong saja. Di sini ada kelas 10A, kelas 10A, 11A, dan 12A. Di sini untuk nanti ini untuk data-data anggota. Misal ini mau dimasukkan sebagai user apa, siswa atau levelnya guru, atau level guru atau pengajar atau admin. Nah, selanjutnya kita langsung ke aplikasi e-learning-nya saja. Nah, ini tampilan awal. Nah, ini untuk tampilan awal ini masih bisa kita rubah nanti di menu admin. Nah, di sini saya cuma menampilkan pengumuman serta kursus yang sudah ada di, atau mata pelajaran yang sudah ada di dalam aplikasi. Sekarang kita login sebagai admin saja. Nah, pertama login sebagai admin, masukkan passwordnya tadi. Nah, untuk menu admin akan ada ada dibagi 3 slide. Yang pertama di sini untuk menu-menunya ada beranda situs, kalender, file pribadi, kumpulan konten, dengan administrasi situs. Nah, untuk admin sini yang khusus ini ada ini administrasi situs, yang dimana di sini kita akan mengelola semua kegiatan yang ada di aplikasi, mulai dari pembuatan username, user, password, atau menambah kursus, atau menghapus pengguna. Nanti di sini semua ada, termasuk mengatur tampilan yang ada di aplikasi e-learning ini. Di sini semua bisa kita akses. Nah, untuk kumpulan file ini tidak saya pakai, yang file pribadi dan kumpulan konten ini tidak saya pakai, ini bawaan dari modelnya. Kalau untuk beranda situs nanti bisa dilihat kursus menu-menu terupdate, misal kayak kursus terbaru, atau misal ada pengumuman bisa dilihat di beranda situs ini. Nah, ini misalnya mau cari kursus, bisa di sini tinggal klik saja cari kursus, nanti akan muncul kursus yang diinginkan. Nah, ini sementara saya baru membuat 3 kursus saja, soalnya kalau dibuat lebih banyak lagi butuh spek yang lebih bagus lagi. Selanjutnya nanti di sini ada, langsung saja kita ke administrasi situs. Nah, di sini di administrasi situs kita admin bisa melakukan pengoperasian atau maintenance aplikasi secara keseluruhan, mulai dari di sini pengguna atau user, nanti mau lihat siapa, tambah penggunanya atau tambah usernya. Ini untuk pengeditan kursusnya nanti. Nah, di sini juga bisa mengatur nilai dari tugas-tugas yang diberikan. Ada plugin ini untuk tambahan aplikasi pihak ketiga untuk mempermudah melakukan pengeditan atau merubah tampilan yang ada di dalam model yang standarnya tidak ada, bisa kita tambah pluginnya. Nah, untuk tampilan sini untuk mengatur tampilan situsnya, mulai dari logo, warna, dan sebagainya, di sini bisa. Server sini nanti server adminnya atau server websitenya bisa kita atur dari sini. Nah, untuk laporannya mulai dari komentar, melakukan backup, atau melihat yang lainnya bisa dilakukan di sini. Kira-kira ini aja yang biasanya nanti yang kita pakai, nanti paling cuma kursus pengguna. Untuk admin hanya kursus dan pengguna. Nilai ini nanti guru yang bisa melakukan. Kita cuma melihat saja di sini yang
melakukan pengeditan dan sebagainya nanti guru. Oke, lanjut, atau kita lihat aja, misal kita login sebagai guru. Oke, kita login. Masukkan ID guru, G itu guru, dan strip itu harus lebih baik nick. Nah, di sini saya memberi angka itu, contohnya nick, misal nick. Kita login, nanti kita masukkan passwordnya, terus login. Nah, ini untuk guru. Di sini saya login sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, dia mengampu 3 kursus dari kelas 10, 11, dan 12. Nanti akan muncul semua di sini kursus apa saja yang dia masuki atau di kelas mana saja. Nanti di sini muncul semua, tinggal kita pilih. Selanjutnya untuk tampilan cuma ada benar situs dan kursus yang diikuti. Untuk menu kayak tadi administrasi hanya ada di menu admin saja, biar tidak banyak user tingkat atas ya, atau pengguna atas. Misal sini kita masuk ke bahasa Indonesia kelas 12. Untuk tampilan guru dengan siswa nggak terlalu banyak perbedaan. Perbedaannya cuma guru bisa melakukan penambahan topik mata pelajaran atau ya kurikulumnya kalau di sekolah ya. Nah, di sini kan ada ini peserta ini siapa saja. Terus, nah di sini nanti saya sudah membuat contoh. Nah, ini topik pertama saya ganti menjadi materi 1 bahasa Indonesia. Nanti kita upload ininya dan bisa juga memberi tugas. Di sini bisa semua nanti. Termasuk nanti melakukan penilaian bisa dari sini semua. Kalau mau mengubah mau menambah materi tinggal klik hidupkan mode pengubah. Nah, ya kan di sini kalau mau misal menambah materi baru, nah tinggal mengetikkan sini materinya. Terus kalau misal mau menambah aktivitas ini ya ini misal mau menambah materi atau tugas atau memberi pengumuman, bisa melakukan di sini, tinggal dipilih fiturnya saja. Nah, bisa dilihat sini kan ada beberapa mau tugas atau contoh kuis pun ada di sini kalau mau buat, bisa di sini semua, dan ini disediakan oleh Moodle-nya. Itulah kenapa lebih mudah membuat aplikasi e-learning menggunakan Moodle ketimbang membuat dari pertama. Di sini pun tanpa coding pun kita bisa membuat aplikasi e-learning. Oke, kita coba login sebagai siswa. Login sebagai siswa. Nah, untuk loginnya saya login sebagai siswa kelas 12 karena yang sudah ada materinya baru siswa kelas 12A. Contohnya di sini. Nah, login. Nah, ini ada 18. Nah, ini bisa diatur sendiri berdasarkan NIS atau nanti ditambah misal kelas di depannya baru strip NIS kayak guru, ini kan bisa. Ini tinggal tergantung username sama password yang kita buat nanti. Kita login sebagai siswa kelas 12. Dia login sebagai siswa, dia hanya baru menambahkan kursus dari bahasa Indonesia. Misal nanti ada kursus lain dari mata pelajaran lain, bisa nanti akan muncul di sini semua. Nah, yang sudah ada ini contohnya kita ambil aja langsung kelas 12 ya, bisa kita lihat apa saja perbedaan tampilannya. Ya tadi seperti saya bilang pertama, tidak terlalu banyak perbedaan antara guru dengan siswa karena ya, fungsinya cuma memakai aplikasi saja.
dengan materi tadi. Nah, untuk siswa sendiri di sini tidak ada menu untuk mengedit halaman ini. Dia tidak punya hak akses untuk mengedit tampilan ini, dia cuma bisa mengakses saja. Nah, ini tugasnya. Tinggal di download sama misalnya tadi materi sudah kita upload, apa kita download seharusnya untuk pengiriman tugas. Nah, untuk pengiriman tugas misal ada tugas yang diberikan atau pengumuman dan sebagainya, nanti kita klik tadi, kita akan kirim tugas. Nah, ya kan, ini untuk melihat apakah sudah ada tugas yang diambil atau belum. Ya, kira-kira untuk presentasi dari kelompok kami sekian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi kami. Kiranya ada yang kurang, nanti kita akan kita akan melengkapi. Ini kan baru tahap pertengahan dari pembuatan aplikasi secara keseluruhan. Dia sudah jalan sebenarnya aplikasi ini, karena modul tadi memang aplikasi untuk membuat e-learning ini. Nah, ini tadi yang maaf agak terlambat. Ini untuk siswa akan melakukan mengirim tugas tadi di sini. Tinggal klik filenya berupa Word apa, tinggal dikirim. Ya, sekian. Terima kasih.